Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral talabah, ma'asyiral ikhwah, akhwatnya ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada akhwat di sini ya? Ya. Di sini kalau ada yang suka laki-laki berarti akhwat di sini. Baik, insyaallah semuanya rijalul ghad. Pemimpin masa depan insyaallah. Pemimpin rumah tangga. Pemimpin kepala desa. Ya. Pemimpin negara. Amin. Tidak ada yang mustahil. Antum nanti di sini ada yang jadi kepala rumah tangga, ada yang jadi kepala desa, ada nanti yang jadi kepala daerah, ada kepala provinsi, terakhir kepala negara. Dan yang terakhir lagi apa? Kepalanya diputus, meninggal berarti. Ya, itu nanti kepala yang paling terakhir di kuburan nanti, sedang meninggal. Baik. Kajian kita insyaallah taala 2 season, 2 bagian, 2 part terkait dengan haji dan umroh. Terkait dengan haji dan umroh. Haji dan umroh itu sebutnya pelajaran yang simple. Ya, kalau kita memang pelajarannya pelajaran tatbiki, tidak membutuhkan kepada proses dalil, proses penghafalan. Ya. Karena sekali lagi yang namanya haji dan umroh itu sangat jarang sekali dilakukan oleh manusia. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang mampu. Maka pelajaran yang paling enak untuk mempelajari fikih umroh dan haji adalah pelajaran tatbiki. Pelajaran langsung praktek. Ya, pelajaran langsung praktek. Karena pelajaran haji dan umroh itu merupakan pelajaran yang sering kita konsumsi sehari-hari. Berbeda dengan manhaj, ya. Berbeda mungkin dengan dengan akidah, berbeda dengan fikih, contoh fikih muamalah, fikih jual beli, ya, fikih salat, fikih ibadah dan lain sebagainya. Yang itu kita harus memang tahu dalilnya secara pasti, karena itu yang sering kita lakukan hari-hari, dan itu pun sifatnya wajib. Sementara haji dan umrah sifatnya wajib atau tidak? Secara hukum haji sifatnya wajib atau tidak? Wajib, tapi bagi orang yang mampu. Ya. Wajib bagi orang yang mampu, dan terkadang orang yang mampu pun dia tidak mau melaksanakannya. Apalagi umroh. Ini umroh sifatnya sunnah. Oleh karenanya secara dalil ini memang tidak terlalu untuk kita membutuhkan kepada dalil. Tapi yang kita butuhkan bagaimana kaifiyahnya. Bagaimana caranya. Baik. Apa perbedaan antara haji dan umroh secara pelaksanaan? Secara kaifiyah. Yang aliyah. Apa perbedaan haji dan umroh? Sudah masuk fikih haji dan fikih umroh? Ya. Kalau saya secara materi yang saya pelajari, saya nggak masuk dan saya nggak tahu yang namanya bagaimana kaifiyah haji dan umroh. Pernah kita lalui belajar masalah fikih.
Ya. Kayak paling ringkas fikih Al-Wajiz, paling ringkas sudah itu fikihnya. Fikih dalil. Fikih dalil, tidak banyak neko-neko penjelasannya, langsung dalil. Setiap pembahasan dalil. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya, hanya mengetahui oh begini dan begitu. Tapi bagaimana caranya? Jadi saya selama mulai belajar menekuni agama dari 2003 sampai 2019, saya tidak tahu yang namanya bagaimana praktek haji dan umrah. Setelah saya di sana selama 2 tahun, ya, selalu membimbing haji dan umrah, ternyata apa? Dengan praktek saya tahu. Oh begini umrah, oh begini haji. Nah sekarang apa bedanya umrah sama haji? Kaifiyahnya secara global sama, praktek antara haji sama umrah itu sama. Berbedanya kalau di haji ada yang namanya wukuf. Kalau di umrah ada nggak wukuf? Satu. Yang kedua, di haji ada yang namanya lempar jumroh. Di umrah ada nggak lempar jumroh? Ada nggak lempar jumroh? Nggak ada. Di haji ada yang namanya mabit. Apa mabit artinya mabit? Bata yabitu baitan. Ini rumah. Asal kata bata yabitu artinya menginap. Makanya bait disebut rumah karena memang tempat untuk menginap. Mabit, umrah tidak ada mabit, tapi haji ada mabit. Mabit di mana? Mabit di mana? Mabit di SP1 Al-Furqan. Iya kah? Mabit di Mina sama mabit di Muzdalifah. Sementara umrah itu tidak ada mabit. Ada mabitnya, langsung pulang ke rumah sendiri setelah apa? Tahallul. Kemudian haji ada yang namanya tawaf ifadah. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah. Ada tawaf awal, ada tawaf ifadah. Artinya tawaf perpisahan. Sementara umrah ada atau tidak? Enggak ada. Tapi rangkaian yang lain itu sama. Rangkaian lain itu sama. Baik, kita mulai dulu, kita runtutkan dari awal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral talabah, ma'asyiral ikhwah, akhwatnya ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada akhwat di sini ya? Ya. Di sini kalau ada yang suka laki-laki berarti akhwat di sini. Baik, insyaallah semuanya rijalul ghad. Pemimpin masa depan insyaallah. Pemimpin rumah tangga. Pemimpin kepala desa. Ya. Pemimpin negara. Amin. Tidak ada yang mustahil. Antum nanti di sini ada yang jadi kepala rumah tangga, ada yang jadi kepala desa,
ada nanti yang jadi kepala daerah, ada kepala provinsi, terakhir kepala negara. Dan yang terakhir lagi apa? Kepalanya diputus, meninggal berarti. Ya, itu nanti kepala yang paling terakhir di kuburan nanti, sedang meninggal. Baik. Kajian kita insyaallah taala 2 season, 2 bagian, 2 part terkait dengan haji dan umroh. Terkait dengan haji dan umroh. Haji dan umroh itu sebutnya pelajaran yang simple. Ya, kalau kita memang pelajarannya pelajaran tatbiki, tidak membutuhkan kepada proses dalil, proses penghafalan. Ya. Karena sekali lagi yang namanya haji dan umroh itu sangat jarang sekali dilakukan oleh manusia. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang mampu. Maka pelajaran yang paling enak untuk mempelajari fikih umroh dan haji adalah pelajaran tatbiki. Pelajaran langsung praktek. Ya, pelajaran langsung praktek. Karena pelajaran haji dan umroh itu merupakan pelajaran yang sering kita konsumsi sehari-hari. Berbeda dengan manhaj, ya. Berbeda mungkin dengan dengan akidah, berbeda dengan fikih, contoh fikih muamalah, fikih jual beli, ya, fikih salat, fikih ibadah dan lain sebagainya. Yang itu kita harus memang tahu dalilnya secara pasti, karena itu yang sering kita lakukan hari-hari, dan itu pun sifatnya wajib. Sementara haji dan umrah sifatnya wajib atau tidak? Secara hukum haji sifatnya wajib atau tidak? Wajib, tapi bagi orang yang mampu. Ya. Wajib bagi orang yang mampu, dan terkadang orang yang mampu pun dia tidak mau melaksanakannya. Apalagi umroh. Ini umroh sifatnya sunnah. Oleh karenanya secara dalil ini memang tidak terlalu untuk kita membutuhkan kepada dalil. Tapi yang kita butuhkan bagaimana kaifiyahnya. Bagaimana caranya. Baik. Apa perbedaan antara haji dan umroh secara pelaksanaan? Cara kaifiyah. Yang aliyah. Apa perbedaan haji dan umroh? Sudah masuk fikih haji dan fikih umroh? Ya. Kalau saya secara materi yang saya pelajari, saya nggak masuk dan saya nggak tahu yang namanya bagaimana kaifiyah haji dan umroh. Pernah kita lalui belajar masalah fikih, ya. Kayak paling ringkas fikih al-wajiz, paling ringkas sudah itu fikihnya. Fikih dalil, tidak banyak neko-neko penjelasannya, langsung dalil. Setiap pembahasan dalil. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana kaifiyahnya. Bagaimana caranya? Hanya mengetahui oh begini dan begitu. Tapi bagaimana caranya? Jadi saya selama mulai belajar menekuni agama dari 2003 sampai 2019, saya tidak tahu yang namanya bagaimana praktek haji dan umrah. Setelah saya di sana selama 2 tahun, ya, selalu membimbing haji dan umroh, ternyata apa? Dengan praktek saya tahu. Oh begini umroh, oh begini haji. Nah sekarang apa bedanya umroh sama haji? Kaifiyahnya. Secara global sama, praktek antara haji sama umroh itu sama. Berbedanya kalau di haji ada yang namanya wukuf.
Kalau di umroh ada nggak wukuf? Satu. Yang kedua, di haji ada yang namanya lempar jumroh. Di umroh ada nggak lempar jumroh? Ada nggak lempar jumroh? Nggak ada. Di haji ada yang namanya mabit. Apa mabit artinya mabit? Bata yabitu baitan. Ini rumah. Asal kata bata yabitu artinya menginap. Makanya bait disebut rumah karena memang tempat untuk menginap. Mabit, umrah tidak ada mabit, tapi haji ada mabit. Mabit di mana? Mabit di mana? Mabit di SP1 Al Furqan. Iya kah? Mabit di Mina sama mabit di Muzdalifah. Sementara umrah itu tidak ada mabit. Ada mabitnya, langsung pulang ke rumah sendiri setelah apa? Tahallul. Kemudian haji ada yang namanya tawaf ifadah. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf awal, ada tawaf ifadah, artinya tawaf perpisahan. Sementara umrah ada atau tidak? Enggak ada. Tapi rangkaian yang lain itu sama. Rangkaian lain itu sama. Baik, kita mulai dulu, kita runtutkan dari awal. Alif. Haji dalam Islam ada berapa? Ada haji udin, haji sobur, haji siapa lagi? Haji tole, ada lagi? Ada haji acong, ada haji ujang, ada haji asep. Ada berapa haji? Gak sih? Naik kelas 1. Ada berapa haji dalam Islam? Saat ada banyak haji dalam Islam. Apa namanya? Haji sedunia. Bukan udin sedunia ya. Haji sedunia. Taib, haji dalam Islam itu ada 2. Loh, kok ada 2? Haji dalam Islam ada 2. Masya Allah, Ustaz, ini ajaran baru ini, haji dalam Islam ada 2. Dari mana lagi ini? Pencetusnya Al Furqan. Haji dalam Islam ada 2. Ya, sebelah pojok kiri saya yang lagi bercakap. Mr. Jack. Baik, dengarkan baik-baik ya. Haji dalam Islam ada 2. Bilang Nabi alaihi wassalatu wassalam, al-hajju hajjani. Al-hajju hajjani. Yang namanya haji itu ada 2. Tuh kan, ada dalilnya. Bila Nabi SAW diteruskan lagi, hajjul akbar wa hajjul asghar. Al-hajju hajjan. Yang namanya haji ada 2 Jakora, bukan 3. 2 ya. Haji besar dan haji kecil. Haji besar itu hanya dilakukan setahun sekali dengan tempat tertentu dan waktu tertentu. Tempatnya di mana?
Haji tempatnya di mana haji? Di Mekah atau di Madinah? Bukhairi. Haji itu di Mekah atau di Madinah? Yakin di Mekah? Antum, Abrar. Sahih namanya? Hah? Siapa namanya? Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Masya Allah. Di mana letaknya haji ini? Oh, saat haji letaknya di Gunung Karaeng, Sulawesi. Ada. Tiap tahun ada itu di Gunung Karaeng haji. Ayo, yang Sulawesi pernah nggak ke sana? Saya waktu di Albir di sana, di Makassar. Lihat Gunung Karaeng, Masya Allah. Orangnya gondrong-gondrong, merah-merah, sufi. Mereka hajinya di sana. Itu sudah ma'ruf sudah, Gunung Karaeng itu. Tempat hajinya mereka. Ayo, haji di mana haji? Satu, tempat haji saat ada di Sulawesi. Satu. Dua, di mana haji? Di Mekah, bukan di Madinah. Biasanya kalau orang yang datang ke Saudi itu waktu haji dan umrah pasti mendatangi dua tempat ini. Atau umrah, pasti ke Mekah atau ke Madinah. Nah, tempatnya sekarang haji di mana? Di Mekah saja? Tanpa Madinah? Akid? Antum? Mekah atau Madinah? Mekah. Taib, antum Mekah atau Madinah? Mekah. Ahsan. Tempatnya tertentu ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ayo kita haji sekarang ke Surabaya, ke tempat ke tempat kuburannya Sunan Ampel, kita tawaf di sana, kita sa'i di sana, kita lempar jumrah di sana, kita minum air zam-zam di sana. Ada air zam-zam di sana. Kalau antum nggak percaya, nanti antum jalan-jalan ke sana, ke Surabaya, daerah Ampel, ya, kuburan Sunan Ampel. Di sana ada gentong-gentong tertulis air zam-zam. Betul, saya nggak bohong, air zam-zam dengan jentik-jentik apa? Kan jentik-jentik nyamuk, jentik-jentik nyamuk di dalamnya. Oh, orang itu berebutan pakai botol-botol aqua. Saya pernah nanya waktu saya masih di Al-Irsad Surabaya. Ya, di situ kan kampungnya orang Arab di situ. Jadi di Ampel itu kampungan sejalanan itu tokoh-tokohnya orang ya Arab keturunan Arab. Mesir sama Yaman. Sudah. Nah, kalau antum di sana mau kuliner Arab asli di sana sudah. Tanya sudah sama juru kuncinya. Bah, ini benar air zam-zam. Betul katanya, ini air zam-zam. Loh, kok bisa di sini air zam-zam? Ya ini katanya pipanya ini, sumurnya ini sampai ke Mekah sana. Makanya di sini air zam-zam. Lihat orang, oh betul, orang itu Masya Allah, tamasya religi, contohnya ya. Orang-orang bilang tamasya religi. Bawa Masya Allah, botol-botol itu sekresek-sekresek. Minum-minum di sana, Masya Allah, minum. Kemudian mandi, ya seperti air zam-zam. Ya tanya seperti itu. Saya tanya sendiri, asli. Dia bilang seperti juru kuncinya. Bah, kau ini dibilang air zam-zam. Bukannya air zam-zam itu hanya ada di Mekah, itu tempat Nabi dilahirkan. Oh iya, katanya memang. Tapi di sini katanya salurannya itu sampai ke sana tembus. Makanya di sini tertulis air zam-zam, ditulis air zam-zam. Luar biasa. Ya. Ada Mbah Bolong juga. Pernah tahu ceritanya Mbah Bolong? Mbah Bolong ini kuburannya 7. Panjang kuburannya setengah daripada tiang ini, dari sini ke tiang 7. Bagaimana ceritanya?
Oh, kok malah ke cerita ini? Nanti soalnya intinya ke Mekah soalnya ini. Ya. Nih Mbah Bolong ini ceritanya tukang pelnya Masjid Sunan Ampel. Juru marbotnya. Ya, marbotnya. Ya nggak ada lagi yang bersihkan kecuali Mbah Bolong ini. Nah pas Mbah Bolong meninggal nggak ada lagi yang ngerawat. Makanya datang malaikat bilang sama Mbah Bolong, "Mbah, ini masjidnya nggak ada yang ngerawat, tolong sapu dulu." Bangkit lagi dia, hidup lagi, sapu lagi sama dia. Oh, orang kaget katanya, kok ada lagi nih Mbah Bolong sudah meninggal? Ya itu Mbah Bolong yang satu katanya. Meninggal lagi dia. Selang beberapa lama, ini masjid nggak ada yang ngerawat lagi. Dibisikin lagi sama malaikat, "Bah, masjid nggak ada yang bersihkan, tolong sekarang bersihkan." Bangkit lagi. Loh itu nggak bohong, ini nyata kuburannya, cuman bohong ceritanya. Betul ada. Kalau antum nggak percaya bisa lihat, ya, bisa lihat sana ke Ampel 7 berjajar. Oh itu ceritanya. Nah di sana di masjidnya ada lobang. Lobang ini tembus ke Mekah. Loh betulan. Coba kalau antum nggak percaya, antum lihat di sana dari lobang sana, oh kelihatan itu rumput di depan. Tapi kalau orang ahli makrifat percaya, iya katanya kalau kita lihat itu di lobang kita akan melihat Ka'bah dengan jelas. Makanya Sunan Ampel itu atau orang-orang yang di situ sholatnya itu nggak di mana, nggak di sini. Hari-harinya sholatnya di mana? Di Mekah. Lewat mana? Ya lewat lubang itu. Itu dia. Ya, banyak cerita-cerita di sana. Baik. Intinya yang namanya haji dan umroh itu hanya ada di Mekah. Tidak ada di tempat yang lain. Makanya kalau ada orang mengatakan haji ada di tempat ini, haji ada di tempat ini, umroh ada di tempat ini, maka ketahuilah itu adalah kebohongan. Nggak ada betulnya itu. Hanya cerita-cerita saja dan orang ingin mengumpulkan. Dalam bahasa sekarangnya apa nih? Cuan katanya. Ingin mengumpulkan uang. Pasti sudah akhir-akhirnya itu. Ingin mengumpulkan uang. Taib. Kembali lagi dalam hadis tadi, al-hajju hajjan. Haji itu ada dua. Ada haji besar yaitu haji yang dilakukan pada setahun sekali. Yang kedua ada haji asghar. Apa haji asghar? Yaitu umroh. Makanya antum jangan main-main dengan umroh, meskipun hanya beberapa saat. Mungkin kalau di Indonesia ada paket umroh paling sedikit 7 hari, paling lama bisa sebulan. Tapi kalau kita mau umrohan, itu cukup dengan 10 menit selesai. Ya, kalau tanpa ada kesana kesini, nginap sana nginap sini, ya, itu hanya berapa? 10 menit selesai. Berbeda dengan haji. Haji paling tidak 6 hari. Tanggal berapa dimulai? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini haji. 6 hari. Dan inti daripada haji adalah Arafah. Dan Nabi SAW al-hajju Arafah. Inti daripada haji adalah Arafah. Tak kala seorang berhaji jauh-jauh dari Indonesia, Masya Allah, 2 bulan berlayar dulu ya, sampai 6 bulan berlayar. Kadang di perjalanan dimakan singa, meninggal, sahih ya. Kadang tenggelam, naik kapal laut. Nah sudah nyampe di Mekah, datang hari haji tanggal 8, namanya hari tarwiyah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Ada 1 hari yang menentukan haji, yaitu wukuf di Arafah.
Dia sudah melakukan serangkaian daripada haji, ternyata apa? Arafahnya ketinggalan. Maka hajinya batal. Tahun besok dia harus ngulangi. Tapi kalau Arafahnya dia, wukufnya tidak ketinggalan, meskipun syarat-syarat yang lain ketinggalan, maka hajinya tidak batal. Yang ketinggalan cukup diganti dengan fidyah, dengan sembelihan. Diganti dengan sembelihan. Ya, itu bedanya. Kalau umroh, Ustaz bilang 10 menit aja sudah selesai. Satu, coba kita hitung. Satu, kita ngambil miqat. Ini pertama, ngambil miqat artinya ngambil niat. Ya, kalau di Mekah, contohnya ada 2 tempat ambil miqat. Sudah, ambil miqat, kita berniat, ya, labbaik Allahumma umratan. Kalau haji apa? Labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji sama umrah berbarengan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, sudah selesai. Buka pakaian, ganti dengan pakaian ihram. Boleh enggak pakai cawat? Tidak boleh ada yang menempel pada badan yang haji dan umroh kecuali pakaian ihram. Jadi nggak usah pakai apa-apa, nggak boleh pakai sesuatu. Ya, kecuali kalau memang ada penyakit, contohnya pakai pampers, boleh. Itu karena memang penyakit. Tapi kalau tidak ada penyakit, maka apa? Tidak diperbolehkan. Sudah ngambil miqat. Perjalanan ke Masjidil Haram sebentar saja, paling 3 menit udah jalan, masuk ke Masjidil Haram. Mau sholat sunnah atau tidak terserah. Habis itu tawaf. Dimulai dari mana tawaf? Startnya dari mana tawaf? Dari Hajar Aswad mulainya. Taib. Muternya, apakah siku kita atau tangan kita berhadapan dengan apa? Dengan Ka'bah, sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Mulai dari kiri, bukan sebelah kanan, bukan ke kanan begini, tapi ke sebelah kiri. Mulai dari kiri. Sebanyak berapa kali putaran? 7 putaran. 7 selesai. Habis itu kita lewat makam Ibrahim. Di makam Ibrahim sebisa mungkin kita sholat 2 rakaat pas di belakangnya. Kalau tidak di tempat yang lain boleh. Setelah kita sholat disunahkan apa? Minum air Zam-Zam, ya, dengan doa-doa yang kita inginkan. Setelah minum air Zam-Zam baru ke tempat apa? Sa'i, Safa dan sebanyak berapa kali? 7 kali. Safa 7 kali, Marwah 7 kali. Sahih? Safa Marwah? 7 kali itu bolak-balik. Ya, 7 kali bolak-balik. Di setiap bukit kita disunahkan untuk berdoa. Setelah selesai sa'i, yang terakhir apa? Tahallul. Tahallul ini ada taksir, ada yang tahliq. Kalau taksir apa? Dipotong biasa, pendek. Kalau tahliq dengan digundul. Perbedaannya hanya pada ganjaran. Kalau yang digundul, bilang Nabi SAW, katanya Nabi mendoakan orang yang bertahallul dengan botak sebanyak 2 kali. Dia doakan 2 kali. Sementara orang yang tidak menggundul hanya 1 kali doa daripada Rasulullah SAW. Udah selesai. Itu namanya umrah. 1/4 jam paling banyak sudah selesai. Tapi kalau haji, bagaimana haji?
Dimulai daripada tanggal 8. Tanggal 8 mabit di Mina. Ya. Tanggal 8 mabit di Mina. Nanti masuk tanggal 9 berangkat kemana? Ke Arafah. Kapan mulai wukuf? Kapan mulai wukufnya? Mulai wukuf dari zuhur sampai maghrib. Kurang sedikit saja maka hajinya batal. Contohnya nih, maghrib dia jam 6:15. Dia keluar dari tempat wukuf, dia jam 6:10, maka hajinya batal. Maka hati-hati ya. Di sini ada yang sudah haji belum? Ada yang sudah haji belum? Nanti setelah di situ bertolak ke Muzdalifah. Nanti mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah, baru kita paginya melempar jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Setelah itu kita baru ke Mekah melakukan tawaf ifadah, tawaf akhir. Setelah itu udah selesai aja. Dimulai dari berapa tadi? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mulai dari 10, 11, 12, 13 ini khusus bagi orang-orang haji yang berkurban. Baik. Yang intinya kaifiyah tata cara masalah haji dan umroh itu hanya ada pada beberapa titik. Titik pertama, mana ini? Niat. Niat di mana niatnya? Di rumah atau di mikot? Di mikot, ada tempatnya niatnya. Tidak boleh sembarangan. Ya, kalau kayak di Madinah, contoh di Bir Ali. Di Bir Ali di Madinah. Ya, di Bir Ali namanya. Itu tempat mikot. Tempat pengambilan niat. Kalau di Mekah, di mana? Ada yang sudah ke sana belum? Di Masjid Aisyah atau di Hudaybiyah? 3 atau di Taif? 4. Itu tempat pengambilan niat. Kalau orang Indonesia yang pergi ke Mekah, kemudian dia ingin langsung umroh, dia turun di Jeddah, maka dia ngambil mikot di atas pesawat. Di mana tempatnya? Yalam Lam, daerah Yaman. Yalam Lam. Dia nanti ya dikasih tahu sama pembimbingnya, bagi para jemaah umroh yang akan langsung melaksanakan umroh dan kita akan turun di kota Mekah atau di kota Jeddah, maka sekarang sudah saatnya untuk mengganti pakaian, karena sekarang kita sudah berada pada tempat mikot untuk pengambilan niat. Sudah semuanya, kecuali perempuan bebas pakaiannya, tapi laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian, 2 helai kain atas dan kain bawah. Bagaimana dengan warnanya? Harus putih atau bisa yang lain? Bebas. Ya, tapi yang disukai warna putih. Bebas untuk warnanya. Bebas untuk warna. Nah, di atas pesawat baru kita melafadzkan niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Nah, dari situ sampai dia menuju Masjidil Haram, maka perbanyak dengan talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Terus sampai dia menuju mana? Menuju Ka'bah. Nah, tak kala seseorang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, 1, dia tidak boleh menggunakan minyak
minyak wangi. 2, dia tidak boleh memotong kuku. 3, tidak boleh memotong rambut atas, rambut tengah, rambut bawah, semua tidak boleh dipotong atau dicabut. Kemudian 4, dia tidak boleh menggunakan pakaian yang lain selain daripada 2 helai kain. 5, apa 5? Apa 5? Tidak boleh berburu. Sahih, Masya Allah. Tidak boleh berburu, ya. Tidak boleh berburu. Jadi kalau antum pas lagi nanti, ya, pas lagi nanti ihram, ada lihat kelinci. Waduh, ini kelinci nih. Kayaknya enak nanti dipanggang ini. Antum buru dulu ini. Padahal antum dalam keadaan apa? Safar untuk umroh, sudah menggunakan apa? Pakaian umroh. Oh, antum tombak. Dapat dia. Maka umrohnya batal atau tidak? Enggak batal. Cuman dia bayar denda. Dia bayar denda. Dendanya apa? Kambing. Ya, kambing yang harus disembelih. Sudah. Sampai nanti selesai apa? Selesai rangkaian tawaf atau sampai selesai rangkaian umrah atau haji. Maka itu sudah selesai. Haji selesai. Pertama, ambil niat di miqat. Yang kedua, yang dia lakukan tawaf. Sebanyak berapa kali tawaf? 7 kali. Yang ketiga, salat di belakang makam Ibrahim. Berapa rakaat? 2 rakaat. 3, dia disunahkan untuk minum air Zam-Zam. 4 ini. 5, sa'i. Di mana sa'i? Safa Marwah, bukan masjid asrama. Tapi Safa Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Di putaran yang ke-7 maka diakhiri dengan doa. Kemudian cukur rambut. Setelah cukur rambut maka boleh kita melakukan apa saja. Termasuk hubungan suami istri. Sahih. Kayak contoh nih, ya, ini paling rawan ini orang yang suami istri nih. Apalagi yang baru menikah. Biasanya dia itu apa? Landingnya di mana? Landing di Madinah atau landing di Jeddah, tapi ke Madinah dulu. Di Madinah 4 hari, kemudian setelah itu ambil miqat di hari ke-6 di kota Madinah, kemudian dia pergi perjalanan ke kota Mekah sejauh 400 km. Itu 8 jam. Dari kota Madinah ke kota Mekah. Dalam keadaan kita memakai ihram. Ya, salah satu juga kita tidak boleh memakai sepatu atau sesuatu yang menutupi mata kaki, itu tidak boleh. Nah, sudah. Ya. Bahwa turun sudah. Check in hotel. Kita biasa ya. Biasa berjamaah, check in dulu di hotel. Nih, buka kunci. Berapa? Ada sekitar 20 kamar contohnya. 20 kamar dengan anggota 45 orang. Udah. Kita list dulu, cek kamar, bagi-bagi kunci, ya. Habis itu sudah masuk. Kadang ada start telepon. Afwan. Kenapa? Saya khilaf. Khilaf kenapa? Saya kan ini baru pengantin baru dan datang ke sini nih. Saya nggak tahu ini kalau nggak diperbolehkan berhubungan antara suami istri. Bagaimana umrah saya? Masya Allah. Sudah. Umrahnya sah atau tidak? Sah sampai dia membayar apa? Denda. Ada lagi yang lucu di perjalanan. Masya Allah, lagi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Telepon lagi, Ustaz, afwan, kenapa? Saya pakai celana dalam katanya.
Loh, tadi nggak dilepas Pak di sana di tempat mikot? Enggak, saya lupa. Gimana ini? Sudah, Pak lepas sekarang. Kebetulan kan kalau bis yang besar kan ada apa ya? Ada tempat ganti ya, ada WC-nya ya. Sudah, ganti. Nanti Pak, tolong sampean bayar vidya. Macam-macam sudah, ya. Ada yang potong rambut sebelum waktunya potong rambut. Tapi yang paling parah ini yang baru-baru menikah. Yang baru menikah, saya mendapatkan berapa kali sudah? Selama 2 tahun bawa jamaah umroh, bimbing jamaah umroh, yang paling pingin saya ketawa seperti itu. Makanya di awal landing ya, di kota Jeddah atau di Madinah, saya sudah peringatkan, bagi yang baru menikah sudah langsung ketok palu sudah di situ. Kalau enggak mereka kebablasan, ya. Apalagi kalau sudah ada program cetak made in Madinah contohnya. Anaknya made in Madinah nanti cetak lagi ada program made in Makkah. Pas di apa? Pas di Tower Zamzam. Kan ada hotelnya. Tower Zamzam itu pas sekali dengan Ka'bah. Made in Tower Zamzam anak saya. Makkah Al-Mukarramah. Ini kebablasan. Makanya di awal langsung bagi ya para jamaah yang baru menikah atau ada yang program seperti ini, tolong diperhatikan tentang larangan-larangan umroh. Baru mereka ketawa semua. Kalau nggak gitu kebablasan. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya ulangi terkait dengan haji dan umroh, sebetulnya itu adalah pelajaran tatbiki ya. Yang istilahnya tidak perlu untuk pendalilan yang dalam, cukup kita tahu yang namanya haji hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Sunnah atau wajib? Haji wajib, itu pun bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, wajib atau sunnah? Sunnah. Hukum apa? Termasuk dari apa? Rangkaian rukun Islam. Kalau umroh, sunnah atau wajib? Sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Ya, sunnah. Terus yang selanjutnya terkait dengan kaifiyah, tata cara. 1, apa yang harus dilakukan bagi orang haji dan umroh? Ambil niat. Ambil niat di mana? Di miqat. Yang kedua, tawaf. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Yang ketiga, salat di mana? Di belakang makam Ibrahim. Yang keempat, disunahkan minum air Zam-Zam. Terus yang kelima, sa'i. Yang keenam, terakhir, tahalul. Kalau diringkas itu hanya ada 6 saja yang wajib. 1, ngambil niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul, cukur rambut. Nah ini ya, ini rangkaian daripada sa'i. Yang wajib apa tadi? Ambil niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini yang wajib. Selainnya salat di makam Ibrahim, kemudian minum air Zam-Zam, itu adalah sunnah. Kemudian haji ada tambahan. Apa haji ada tambahan? Selain daripada ini semua. Pertama mabit. Mabit ada di 2 tempat. Mabit di mana? Mina sama Musdalifah. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Yang keempat, lempar jumrah. Lempar jumrah ada 3. Jumrah apa? Jumratul ula, Jumratul wusta, Jumratul aqabah. Yang terakhir, tawaf ifadah. Selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, siapa yang siap bikin ini? Bikin miniatur.
Ya, bikin miniatur. Bikin miniatur. Kita ambil mikotnya nanti di masjid. Ambil mikot di masjid. Kemudian setelah itu apa namanya? Tawaf sama sa'i di lapangan. Ada siapa yang bikin miniaturnya? Hah? Ya? Kamar Hamzah. Mana kamar Hamzah itu? Kamar 8. Oh iya, orang-orang kreatif ini kamar Hamzah ini. Bukhairi. Ya. Kardusnya ada di kantor, banyak di luar. Ya, nggak usah besar-besar lah untuk bikin, ya sebesar pos lah gitu ya. Ya, nggak usah pakai penutup atas, nggak usah. Yang penting ada dinding kiri kanan, depan belakang, sudah. Kubus ya, kubus. Setelah itu nanti kita akan bikin sendiri hijir Ismail. Nah, ketika orang lagi tawaf, kemudian dia masuk ke dalam lingkaran ini, ke dalam hijir Ismail, batal atau tidak? Tawafnya batal atau tidak? Hah? Batal. Ya, jadi hijir Ismail. Jadi di sini ada kotak kubus seperti ini, Ka'bah, kemudian di sini ada melingkar, biasanya gini nih. Ini namanya hijir Ismail. Ini pada asalnya adalah bagian daripada Ka'bah. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah? Karena pada waktu pembangunan dalam keadaan fakir. Sebejat-bejatnya orang Quraisy, ya, sezalim-zalimnya orang Quraisy pada waktu itu, mereka tidak mau mengeluarkan harta yang haram untuk membuat apa? Ka'bah. Karena mereka tahu dan paham Ka'bah ini adalah Baitullah, rumah Allah, rumah suci. Dan mereka paham mana barang yang halal, mana barang yang haram. Berhubung penghasilan yang halal bagi mereka sedikit, maka yang tadinya hijir Ismail ini harus dimasukkan ke dalam Ka'bah, ternyata tidak ada biaya. Maka yang sekarang ini adalah biaya hasil jerih payah orang-orang Quraisy. Hasilnya murni, tidak masuk riba di dalamnya. Loh, kenapa sekarang ini enggak diteruskan? Padahal banyak sekali uang-uang yang halal. Kenapa tidak demikian? Karena ini sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali uang-uang yang halal, tapi beliau tidak mau membangun. Kenapa tidak mau membangunnya seperti semula? Karena ditakutkan terjadi perselisihan. Makanya dibiarkan begitu saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.